Shalom. Hari ini kita akan merenungkan Kitab Bilangan pasal 34, teksnya ayat 1 sampai 29. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 15. Tuhan berfirman tentang batasan-batasan tanah Kanaan yang akan dimasuki orang Israel dan menjadikannya milik pusaka mereka. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 29. Nama-nama pemimpin Israel dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka sesuai dengan yang Tuhan berfirman. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang batasan-batasan tanah Kanaan yang akan dimasuki orang Israel dan menjadikannya milik pusaka mereka. Batas selatan ialah dari padang gurun Sin dekat Edom sampai ke laut melalui Mesir. Kemudian batas barat ialah Laut Besar. Batas utara ialah sampai ke Gunung Hor. Dan batas timur ialah Sungai Yordan sampai Laut Asin. Dan Tuhan berfirman akan memilih pemimpin-pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Nama-nama merekanya Kaleb, Samuel, Elidad, Buki, Haniel, Kemuel, Elisafan, Falitiel, Ahihud, dan Bedai. Ajaran tentang alatnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa akan perintahkan kepada orang Israel tentang negeri yang akan jatuh kepada mereka sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Kedua, ia berfirman lagi kepada Musa bahwa Imam Eleazar dan Yosua bin Nun akan membagikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dan akan memilih pemimpin-pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa perintahkan kepada orang Israel akan mereka dapat milik pusaka di dalam batasan-batasan tanah Kanaan dan beritahukan batasan itu. Kedua, suku-suku orang Israel yang 9,5 akan dapat milik pusaka dengan membuang undi. Ketiga, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun akan membagikan tanah itu kepada orang Israel dengan membuang undi bersama pemimpin-pemimpin suku masing-masing. Nama-nama mereka ialah Kaleb, Samuel, Elidad, Buki, Haniel, Kemuel, Elisafan, Paltiel, Ahihud, dan Bedai. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jelaskan batasan-batasan yang Tuhan membagi kepada Anda. Dan menghargai milik pusaka orang lain. Batasan-batasannya sudah Tuhan jelaskan, itu berartinya harus hargainya hak milik orang lainnya. Kita harus ingat tentang itu. Kedua, jangan usaha akan memiliki yang baik di pandangan Anda. Serahkan kepada Tuhan dengan percaya bahwa Ia pasti akan memberikan kepada Anda dengan yang paling baik. Ya, karena orang-orangnya sering bertengkar supaya memiliki yang lebih baik di dalam pandangannya diri sendiri, mereka bertengkar. Sehingga Tuhan sudah memberikan salah satu metode yang membuang undi. Bagi kita juga Tuhan begitu. Sehingga daripada membuang undi, semuanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang baik bagi Anda. Akhirnya praktek hari ini melihat batas-batas yang Tuhan memberikan kepada Anda. Kemudian menghargai dan bertanggung jawab itu dengan setia. Menghargainya batasan saya sendiri dan batasan orang lain juga. Dan harus bertanggung jawabnya di dalam batasan kita sendiri. Dan akuilah bahwa inilah paling baik bagiku dalam rancangan Tuhan. Kalau kita hidup demikian itu, pasti Tuhan akan memberikan secukupnya kebaikan kepada
Anda dan kepada kita. Inilah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.